Perkenalkan, saya Amelia Septianti Wijayanto dengan nomor NIM 210900025 dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar komunikasi saya yang berjudul Representasi Budaya Jepang dalam film The Boy and the Heron. Latar belakang. Film memiliki peran penting dalam media massa sebagai sarana untuk merefleksikan realitas atau bahkan membentuknya. Melalui pendekatan audiovisual, film mampu menyampaikan pesan baik secara eksplisit maupun implisit dengan cara yang lebih mendalam. Sebagai produk seni dan media, film menjadi wadah untuk komunikasi dan ekspresi budaya, memungkinkan masyarakat memahami berbagai nilai dan tradisi. Menurut David Bardwell, film menyampaikan pesan kepada audiens melalui cerita, menciptakan interpretasi yang bermakna. Salah satu aspek budaya yang sering direpresentasikan dalam film adalah budaya Jepang, yang unik karena memadukan tradisi kuno dan modernitas. Budaya Jepang juga dipengaruhi oleh globalisasi yang menghasilkan budaya pop seperti anime, yang kini populer secara global termasuk di Indonesia. Salah satu film animasi Jepang yang mendapat perhatian adalah The Boy and the Heron, karya Hayao Miyazaki, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengangkat perjalanan emosional Mahito Maki, seorang anak dalam masa Perang Dunia Kedua, dengan latar mitologi dan budaya Jepang. Melalui karakter seperti The Grey, seekor burung bangau mistik, film ini menonjolkan tema kehidupan, kematian, dan transisi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana film The Boy and the Heron merepresentasikan budaya Jepang melalui karakter tersebut menggunakan teori konstruksi realitas sosial dengan analisis semiotika John Fiske. Melalui penelitian ini mengeksplorasi makna budaya dalam film, meliputi level realitas, representasi, dan ideologi. Analisis ini diharapkan dapat mengisi celah studi mengenai pemaknaan budaya Jepang dalam film animasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas sosial, yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman pada tahun 1966. Teori ini menekankan bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara simultan melalui 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah tahap di mana individu mengekspresikan pemahaman mereka tentang dunia melalui tindakan, bahasa, dan simbol budaya. Objektivasi terjadi ketika realitas sosial yang telah diciptakan dianggap memiliki eksistensi objektif, sedangkan internalisasi adalah penyerapan kembali realitas tersebut ke dalam kesadaran individu. Dalam perspektif ini, realitas sosial tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga mencerminkan pemahaman subjektif individu melalui interaksi sehari-hari. Untuk kaitan teori dengan permasalahannya, dalam penelitian mengenai film The Boy and the Heron, teori konstruksi realitas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana representasi budaya Jepang dibentuk melalui karakter The Grey, seekor burung bangau. Proses eksternalisasi terlihat saat Hayao Miyazaki menciptakan cerita dan visual yang mencerminkan budaya Jepang. Objektivasi terjadi ketika budaya tersebut divisualisasikan melalui simbol seperti The Grey yang mewakili hubungan antara spiritual antara manusia dengan alam. Sementara itu, proses internalisasi memungkinkan penonton menyerap nilai-nilai budaya yang disampaikan melalui film tersebut. Dengan demikian, The Grey tidak hanya merepresentasikan budaya Jepang, tetapi juga menciptakan ruang bagi audiens untuk memahami dan menginternalisasi makna yang lebih dalam dari simbol-simbol tersebut. Landasan konseptual. Yang pertama itu ada komunikasi.
Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang kompleks dan berdasar dalam kehidupan manusia yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi serta pesan melalui simbol, verbal maupun nonverbal. Guna menciptakan kesamaan makna, memahami, memprediksi, serta menjaga keseimbangan hubungan antar manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Yang kedua, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola atau oleh lembaga atau individu yang dilembagakan untuk menjangkau khalayak luas yang heterogen dan tersebar menggunakan saluran audio atau visual. Yang ketiga ada film. Film adalah media komunikasi audio-visual yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan informasi dan menyentuh emosi penonton melalui perpaduan unsur naratif dan sinematik, yang merepresentasikan irisan antara realitas dan konstruksi realitas dengan memanfaatkan berbagai tanda sebagai bahasa dalam semiotika. Yang keempat ada representasi, yaitu proses dinamis yang menciptakan dan mengonstruksi makna melalui hubungan antara tanda, makna, dan media, yang terus berkembang seiring perubahan budaya, pemikiran, dan kebutuhan manusia. Dan yang kelima, budaya. Budaya adalah pandangan hidup yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai-nilai, dan hasil karya yang mencerminkan seluruh aspek kehidupan manusia, berkembang dalam masyarakat, serta diwariskan antar generasi. Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yaitu memandang realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan melalui bahasa, simbol, dan interaksi manusia. Berdasarkan teori konstruktivisme, Immanuel Kant, paradigma ini menekankan bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif adalah hasil perspektif manusia yang diciptakan, bukan ditemukan, sehingga mencerminkan realitas yang jamak dan subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi budaya Jepang dalam film The Boy and the Heron dengan menganalisis data berupa kata-kata, ekspresi, suasana, gambar, dan musik pada tiap adegan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana budaya Jepang direpresentasikan dalam visual film, menciptakan pemahaman baru tentang realitas budaya tersebut. Metode penelitian merupakan prosedur rasional untuk memperoleh pengetahuan dari hasil kajian atau penelitian, bertujuan mendapatkan data guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika model John Fiske yang mempelajari tanda dan kode sebagai cara memahami komponen tertentu sebagai sesuatu yang bermakna. Menurut Fiske, semiotika mencakup dua perhatian utama, yaitu hubungan antara tanda dan makna, serta penggabungan tanda menjadi kode. Dengan teks sebagai pusat perhatian yang meliputi berbagai bentuk komunikasi seperti film, fotografi, atau iklan. Dalam konteks ini, analisis semiotika digunakan untuk mengkaji tanda dan makna budaya Jepang dalam film The Boy and the Hero. Untuk penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai suatu fenomena dengan menganalisis dan memaknai data yang ada. Dalam penelitian deskriptif, masalah yang diteliti sudah jelas dan valid. Namun, fokusnya adalah pada penerapan konsep-konsep tertentu untuk menerangkan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif mengandalkan kemampuan peneliti dalam menganalisis makna data yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Penulis memilih pendekatan ini karena dianggap paling relevan untuk menggambarkan ideologi budaya Jepang melalui film The Boy and the Heron yang akan diakhiri dengan pembahasan teori yang mendukung atau memperkuat teori yang ada.
Subjek dan objek dari penelitian ini. Untuk subjek penelitian ini adalah film The Boy and the Heron, itu dengan tujuan untuk mengetahui simbol, tanda, dan bahasa dalam adegan film tersebut yang direpresentasikan ke dalam budaya Jepang yang ada di dalam film tersebut. Dan untuk objek penelitian ini adalah budaya Jepang pada film The Boy and the Heron. Dan objek penelitian ini juga berupa komunikasi, komunikasi teks media atau adegan ataupun scene yang mencakup gambar-gambar, gerakan tubuh, ekspresi, dan musik yang ada dalam film The Boy and the Hero. Dan untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film The Boy and the Hero berhasil menggambarkan ideologi budaya Jepang melalui simbolisme dan elemen-elemen budaya yang terkandung dalam cerita dan karakter-karakternya. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, mengungkapkan bagaimana makna-makna budaya Jepang disampaikan melalui narasi visual dan simbolis yang ada dalam film, dengan penekanan pada nilai-nilai tradisional dan spiritual yang mencerminkan pandangan dunia Jepang. Fenomena ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara budaya dan representasinya dalam media, serta bagaimana film dapat berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan ideologi budaya kepada penontonnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.